Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 18 Oktober tahun 2022. Oh haleluya, kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Tiap malam kita bisa tidur, istirahat. Bangun pagi, carilah Tuhan terlebih dahulu. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya nanti kelak Tuhan Yesus datang, kerinduan kita senantiasa hidup bersama Yesus surga berselama-lamanya. Pagi ini saya mau menyanyikan sebuah pujian di negeri tak bersamaan, karena dalam tema firman Tuhan pagi ini, manusia harus bergumul di bumi. Itu tertulis di dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Kita mau baca sampai ayat 21 selama satu pasal. Memang hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Saya saja memberitakan firman Tuhan pagi malam. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai seorang profesional yang bekerja, terus berjuang. Yang berusaha bisnis, terus berjuang. Tidak ada satupun yang tidak berjuang. Termasuk Tuhan pencipta langit dan bumi juga menciptakan manusia. Dari hari pertama diciptakan terang, diciptakan semua segala sesuatu. Dan pada hari ketujuh Tuhan berhenti. Dikatakan hari yang ketujuh, hari Sabat, harinya Tuhan. Berarti Tuhan juga berjuang. Ya, karena kata itu berjuang itu ada, saudara. Ya, itu sendiri Yesus sendiri yang bicara, saudara. Hidup manusia penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Ya, di dalam Lukas pasal 13, saya mau bacakan. Lukas 13 waktu seseorang tanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ini ada, saudara. Saya mau baca. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang kan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi ada kata berjuang. Hidup penuh dengan tantangan. Yesus sendiri pada waktu 2000 tahun yang lalu berjuang pada bagaimana manusia ini ya begitu jahat, dalam artian berjuang. Pada waktu Yesus lahir dan akhirnya pada usia 33,5 tahun berjuang di dalam proses kematian di atas kayu salib. Waktu berjuang, pada waktu Tuhan berkata kepada Bapa di surga, kalau bisa cawan ini lolos, itu kata-kata perjuangan, saudara. Ya, sampai Tuhan itu ya air peluhnya itu ya seperti darah. Tidak main-main. Memang hidup ini penuh dengan tantangan, perjuangan, saudara. Dan tertulis pula dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, roh-roh jauh darah. Jadi kata-kata perjuangan tidak pernah berhenti, kecuali kalau besok sudah kita di surga. Bersama dengan Tuhan kita menikmati hidup kekal selama-lamanya. Itu tuh mari kita senantiasa mau cinta Tuhan, sehingga nanti kelak Tuhan akan ubah kehidupan yang penuh dengan tantangan perjuangan ini. Nanti kita hidup kekal di surga, di negeri tak bersamaan. Karena firman Tuhan katakan, saya mau baca dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Nanti kerinduan dari kita, kita menikmati hidup kekal di surga selama-lamanya, Bapak Ibu. Tidak dibatasi dengan waktu. Ya, senantiasa bersama Tuhan, sangat sukacita, kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi kerinduan kita. Hidup saat ini yang penuh dengan tantangan perjuangan. Mari kita laksanakan tantangan penuh perjuangan ini bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku berperang, ganti kamu. Kamu diam saja. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Ya, mari kita tengah-tengah perjuangan ini dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi senantiasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka kita nanti melihat, haleluya, segala susah dan duka lewat. Waktu kita sampai di surga, haleluya, di negeri tak bersamaan. Amin, haleluya. Di negeri tak bersamaan. Amin, haleluya. Tak ada kesusahan
berkesusahan. Amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan janjikan. Haleluya. Di negeri Tabor zaman. Haleluya. Sering kita tidak mengerti. Haleluya. Mengapa hidup ini penuh duri-duri. Haleluya. Kelak semua susah berganti damai. Haleluya. Di negeri tak bersamaan. Amin, haleluya. Di negeri tak bersamaan. Itu kerinduanku. Tak ada kesusahan, bahagia selama-lamanya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus janjikan. Haleluya. Di negeri tak bersamaan. Haleluya. Kita tidak mengerti sungguh. Haleluya. Bila badai hidup datang terus menerus. Haleluya. Tapi kelak penuh kesukaan. Haleluya. Di negeri tak bersama. Haleluya. Di negeri tak bersama. Amin, haleluya. Tak ada kesusahan. Amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus janjikan. Haleluya. Di negeri tak bersamaan. Haleluya. Di dalam kerajaan surga. Haleluya. Tak ada kesusahan. Amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus katakan. Haleluya. Di dalam kerajaan surga. Haleluya. Di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Bahagia senang selamanya. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Yesus di dalam surga selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus maha sempurna. Di surga tidak ada kesusahan, tangis menangis. Di surga senang selamanya. Haleluya. Di negeri tak bersamaan. Amin, haleluya. Tak ada kesusahan. Haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus katakan. Di negeri tak bersamaan. Haleluya. Di negeri tak bersamaan. Itu kerajaan surga. Tak ada kesusahan. Amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus janjikan. Di dalam kerajaan surga. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan seluruh hidup kami, Bapa. Ampunilah
semua dosaku. Ampuni semua salah kilapku Bapa. Bentuklah hidupku, Roh Kudus tuntun hidupku, haleluya. Untuk hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Tak ada kesusahan, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan janjikan, haleluya. Di negeri tak bersamaan, haleluya. Di dalam kerajaan surga, haleluya. Tak ada rasa duka, sangat bahagia senang kekal selamanya, haleluya. Bersama Yesus hidup di surga, haleluya. Di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Tak ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus janjikan di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi nama Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba dan sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya senang sekali menyanyi, rasa tidak mau berhenti, mau menyanyi ini terus di negeri tak bersamaan. Pasti Bapak Ibu merindukan, di dalam dunia banyak rasa susah, banyak rasa cemas, apalagi dapat dengar informasi tahun depan, tahun 2023 bisa terjadi resesi global dunia. Tadi saya berbincang-bincang dengan seorang kemarin, saudara ya. Saya tanya dengan anak muda, apa benar nanti tahun depan 2023? Oh ya, betul. Karena banyak di dalam keadaan dunia mengalami banyak kesulitan. Dia sendiri pernah ditipu sampai berapa miliar, saudara. Anak muda itu. Coba. Saat ini di dalam dunia penuh dengan rasa cemas, rasa kekhawatiran, uncertainty condition, kondisi yang tidak jelas di dalam dunia seperti ini, saudara. Lihat terjadi peristiwa-peristiwa segala macam, terjadi bencana banjir, terjadi kesusahan seperti di Prancis atau di negara-negara Eropa. Saat ini banyak, di Inggris juga terjadi resesi. Ya, apalagi Ratu almarhum Ratu Elizabeth ya, sudah Tuhan sudah panggil. Seketika dia banyak pengangguran, banyak masalah kesulitan dalam hidup ini. Di Amerika Serikat, di Eropa, di mana-mana dalam dunia ini banyak terjadi kesukaran. Karena firman Tuhan katakan juga di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, nanti menjelang kedatangan Tuhan ini, saat ini sudah terjadi masa-masa kesukaran, saudara. Tapi hanya kepada Yesus kerinduan kita mau setia sama Tuhan, supaya nanti kelak kita bisa menikmati di negeri tak bersamaan bersama Yesus surga buat selama-lamanya, amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 7. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikian dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bila aku akan bangun, tetapi malam rentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu cepat daripada tora, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan ada lagi melihat yang baik. Orang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apa aku ini, laut atau naga, sehingga engkau menempatkan aku penjaga terhadap aku?
Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberikan aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap hari. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan lidahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ayat 21 yang terakhir. Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tapi aku tidak akan ada lagi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan. Mari kita membangun hidup kita setia sama Tuhan. Apapun keadaan, himpitan, persoalan yang kita hadapi, berserah hanya total kepada Tuhan. Percuma ngomel-ngomel, gak ada guna, saudara. Ayub ini banyak ngomel-ngomel, dia curhat sampai dia berkata, memang di ayat yang 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Kita memang berjuang. Bukti nyata pada waktu kita lahir di muka bumi ini dalam kondisi keadaan telanjang, mohon maaf, dan bertiap menangis. Pasti bayi kalau lahir tidak menangis, pasti digebuk, saudara, oleh bidannya supaya bisa menangis. Kalau tidak menangis berarti bagaimana, saudara? Normal. Setiap kita pasti normalnya menangis. Bukti nyata, begitu keluar di bumi, bayi, langsung kita berkata, oh, aku bergumul di bumi. Penuh dengan tantangan. Sampai di ayat 11 dikatakan, Ayub berkata, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ayub menghadapi kepedihan, menghadapi kesesakan, malu. Tadinya kaya, habis, saudara. Putra putrinya mati semua, saudara. Coba ini, bayangkan kalau Bapak Ibu dia hadapin dalam pergumulan hidup seperti ini. Usahanya bangkrut ini Ayub, total semua habis, saudara. Bahkan sampai Ayub sendiri terang sakit seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai telapak kaki, rusak di sini. Oleh karena itu mari kita mau hanya berserah total kepada Tuhan. Sampai Ayub berkata dia stres berat ini, saya bisa maklumin, saudara. Kalau seseorang sudah mengalami derita seperti Ayub bisa stres, sampai di ayat 16 dikatakan, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Memang benar, saudara. Kita di dunia ini kalau di luar Tuhan, tidak ada sejahtera, sukacita. Ayub padahal dekat sama Tuhan ini, saudara. Tapi Ayub ada celah membiarkan anaknya pesta-pesta terus. Bicara kesenangan dunia itu berarti hidup di dalam daging. Diincar sama iblis, saudara. Karena Ayub kan putranya tiap hari itu pesta. Sampai istrinya berani ngutuki. Sampai suruh kutukin Allah. Lalu mati, dia bilang, kalau saudara baca di Ayub pasal 2 yang sudah saya bacakan kemarin kan. Berarti Ayub gagal dalam mendidik rumah tangga. Ini pandangan saya pribadi. Sehingga ada celah, saudara. Sehingga ada celah iblis masuk. Sampai iblis kan menentang. Karena kau pagari menentang Tuhan. Nah, ini saudara. Berarti kalau pagarnya dibuka sama Tuhan. Jadi arti di sini kita belajar. Jangan pernah pagar dibuka. Kita minta sama Tuhan. Jangan ada celah, saudara. Makanya Ayub ada celah sih. Ya, dia sampai dia korbankan sok jadi pahlawan, mentang-mentang anaknya berdosa. Sampai Ayub kan bilang tuh, jangan-jangan anakku berdosa mengutuki Allah. Berarti jangan-jangan anaknya juga mengutuki Tuhan seperti mamanya itu, saudara. Berani sama Tuhan, berarti ada celah, saudara. Kalau ada celah, ya iblis bisa masuk, saudara. Mana bisa, saudara, kalau celah minta perlindungan Tuhan. Ibarat seseorang mau minta perlindungan Tuhan, tapi hidup di dalam dosa-dosa tiap hari, tiap saat berdosa kepada Tuhan. Mana bisa, saudara? Tidak bisa, Bapak Ibu. Jangan nyalahkan Tuhan. Lebih bagus kita koreksi diri. Ya, Ayub lebih bagus koreksi diri. Dan akhirnya terbukti nyata. Nanti kita lihat di Ayub pasal 42. Karena dari selama ini hanya mendengar kata orang. Kalau kita baca di Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya mari kita harus punya hubungan sehat dengan Tuhan. Hubungan pribadi.
Biar setiap pergumulan, persoalan kita hadapi, mari kita koreksi diri. Kalau kita punya pergumulan gagal terus, lebih bagus kita koreksi diri. Minta ampun sama Tuhan, jangan-jangan ada celah. Jadi saya katakan, Ayub ini ada celah. Jangan ada celah. Membangun hubungan saya dengan Tuhan, kita minta supaya ada pagar. Terbukti nyata Ayub 1 ayat 10. Kalau ada pagar, tidak ada cobaan bisa masuk, saudara. Karena ada pagar. Karena itu iblis bisa tahu, saudara. Kalau dipagari, kan Ayub 1 ayat 10. Sebagai ayat terakhir, saya mau baca lagi. Bukan kau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri ini. Kalau setiap kita, kalau minta pagar sama Tuhan, pagar ilahi, senantiasa apa yang kita kerjakan berhasil. Oleh karena itu jangan ada celah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan buat perbuatan daging. Tapi biar beri kesempatan Roh Kudus dan kuasa firman bekerja di dalam kehidupan kita. Supaya hari demi hari kita tidak pernah ada celah, saudara. Ya. Tapi dipagari dengan pagar ilahi. Karena kerinduan kita nanti kelak, kita hidup bersama Tuhan, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di negeri tak bersamaan, amin, haleluya. Tak ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan janjikan, haleluya. Di negeri tak bersamaan, haleluya. Di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Tak ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus janjikan, haleluya. Di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Di negeri tak bersamaan, dalam surga tak ada kesusahan, amin, haleluya. Semua nanti jadi terang seperti Yesus janjikan, haleluya. Di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari pengharapan kita hanya kepada Yesus. Makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan pernah ngomel bersungut-sungut, jangan main-main dengan dosa. Tapi dekatlah dengan Tuhan dengan ucapan syukur, setia, taat, sampai suatu hari kelak kita hidup di surga buat selama-lamanya. Di negeri tak bersamaan, tidak ada kesusahan. Semua nanti jadi terang seperti Tuhan Yesus janjikan, yaitu hidup di negeri tak bersamaan, itu kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Immanuel. Haleluya. Amin.